Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Sugianto di channel Tirta Kompetindo. Untuk kali ini kita kedatangan tamu printer Canon MP287. Untuk kasusnya katanya cartridge warnanya tidak kebaca ya, cartridge warnanya tidak terbaca. Oke, kita coba hidupkan dulu. Ini MP ya, MP287 ya. Untuk printer Canon ini ada beberapa generasi ya, seperti kalau generasi mentoknya ini MP287 yang paling tinggi, yang terbaru. Kalau di bawahnya lagi MP237 warna hitam, ada lagi MP258 warna putih ya. Terus ada lagi MP245 kalau nggak salah warna putih tapi gilap ya. Terus bawahnya lagi 245 mentok guys. 245 yang paling bawah ya, dengan yang cartridge-nya sama. Kalau cartridge-nya nggak sama ada MP bawahnya lagi MP198, MP145, tapi cartridge-nya tidak sama. Jadi yang cartridge-nya sama untuk MP yang generasi ini adalah MP2 mulai 245, 258, 237 dengan 287. Setahu saya, kalau mungkin ada yang lain yang tahu ya nggak apa-apa, komen aja ya. Terus untuk MP ini juga partnya juga rata-rata sama ya. Part untuk MP seperti cartridge-nya kan sama. Terus sambil kita nyalakan ya, sensor, penarik kertas itu lebih kurang sama. Carrier cartridge-nya, tempat cartridge-nya juga sama. Yang membedakan ya mesin dengan ini, bodinya. Iya. Untuk part-partnya, bahkan resetternya juga untuk yang tipe atas bisa untuk pakai yang tipe rendah. Misalnya resetter MP287 bisa untuk dipakai untuk bawahnya tipe 237, 258, 245 itu bisa dipakai. Cuman cara ngeriset ya, cara ngerisetnya mungkin berbeda-beda dikit untuk masuk save mode-nya. Oke. Sering-sering kendala untuk printer ini sih biasanya yang paling sering saya jumpai, nggak tahu teman-teman ya, biasanya penarik kertas ya sering error. Penarik kertas itu sering, kalau printer rumahan dimasukin koin, dimasukin sembarang. Biasanya kalau printer rumahan gitu penyakitnya ya, paling sering itu terjadi di sini, nah. Masuk ke sini ya, entah koin, entah uang, entah kertas, entah stip ya, biasanya bisa dilihat di sini di isiannya pakai lampu yang terang. Terus dilihat di sini kalau kertasnya tiba-tiba kertasnya nggak mau narik ya, kalau printer rumahan coba dilihat di sini. Masalah biasanya anak-anak apa suka usil, kita sendiri kadang ada barang jatuh ke sini akhirnya masuk ke sini, jadi sehingga penarik kertasnya biasanya tidak bisa fungsi normal lagi, yang sering gitu ya. Kalau mungkin yang lain ya cartridge yang jelas, palingnya penggantian cartridge rutin, dipakai nggak dipakai biasanya masih ya error. Cuman biaya untuk reparasinya juga biaya untuk anunya nggak sebesar biasanya merek-merek lain seperti Epson, apa sekali rusak nggak seberapa berat. Oke, kita nyalakan dulu ya. Ini pengenalan untuk printer ini dulu. Jadi sering-sering kendala ya seperti itu. Yang ini kita buka aja ya. Kita buka, kondisi mesin sudah nyala. Ini motornya gerak kiri kanan, berarti untuk mekaniknya sudah normal. Ini bisa parkir di tengah seperti ini ya. Ini parkir di tengah, menandakan untuk mekaniknya normal. Dan kendalanya adalah katanya cartridge warnanya tidak kebaca. Ini ada ya cartridge-nya ya. Oke, kita tutup.
kita tutup. Di sini ada error ya, E05 ya, E05, dan sini untuk color inknya kedip-kedip menandakan printer warna cartridge warnanya tidak terbaca. Kemungkinannya kalau cartridge-nya warna nggak kebaca ada beberapa kemungkinan. Satu, memang cartridge-nya rusak, bisa cartridge, terus bisa carrier itu tempat cartridge ya. Tempat cartridge itu terbagi lagi beberapa, ada kadang-kadang pinnya ngerak ya. Cartridge dulu ya, cartridge ini contohnya ini. Yang di sini juga bisa dilihat cartridge. Nah, ini seperti ini cartridge warna ya. Cartridge warna ada 3 lubang ya. Aslinya seperti ini. Yang atas ini biasanya warna merah ya. Yang sebelah kiri ini warna biru. Yang sebelah kanan warna kuning, sama posisinya. Cuman ini beda di posisi ini kan infusan ya. Nanti suatu saat kalau memang diinfus ya, diinfus, jadi yang aslinya kan ini yang merah atas ini kan ya, ini center ya, lubangnya center di sini. Jadi kalau mungkin diinfus, nanti diinfus seperti ini ya, ini diinfus, ada keninya ya, ada keninya ini diinfus, jadi yang merah yang sini ditutup ya, ditutup, digeser ke bawah. Iya, digeser ke bawah. Dengan catatan ini nanti pengganjal cartridge-nya yang orinya ya, itu nggak di renov, istilahnya nggak dimodif, masih aslinya. Masalahnya kalau ini nggak digeser, nanti akan mengganjal penutup cartridge-nya. Jadi nanti mengakibatkan juga cartridge-nya nanti nggak kebaca. Jadi bisa karena kesalahan pemasangan seperti ini infus mengakibatkan cartridge-nya nggak kebaca. Ya, dalam kasus ini karena cartridge-nya ini masih istilahnya bukan infusan ya, bukan infusan, cartridge-nya seperti ini ya, disuntik seperti ini, nggak ada ganjalan gini. Berarti kasusnya seperti ini nggak terjadi. Jadi sekiranya juga ini nanti misalnya mau dipasang di infus ya, di infus dipasang kening seperti ini. Jadi yang mungkin mau tetap jadi sininya lubang sini tetap mau dibuka, nggak digeser ke bawah. Jadi pengganjal cartridge-nya itu harus dimodif. Jadi modif itu dilubangi di posisi yang daerah cartridge merah yang center ini. Jadi nanti kalau ditutup dia tidak mengganjal, tidak mengganggu untuk penguncian cartridge-nya ya. Ini cartridge aslinya kita buka ya, yang bawaannya ya, lebih kurang sama. Ini juga udah infusan ya aslinya, cuma dicopot mungkin rewel atau gimana, nggak tahu saya. Nanti kita cek lagi. Jadi yang asli ini seperti ini. Di samping posisi cartridge untuk infusan juga perlu diperhatikan kalau memang cartridge-nya nggak kebaca posisi sini ya. Nah, ini cartridge bawaannya, kenapa sampai nggak kebaca? Ini posisinya di sini bersih ya. Ada posisi tertentu. Nah, seperti ini kan nggak sebersih yang ini tadi. Nah, yang ini sudah ada kerak-keraknya ya. Ini ada keraknya, kurang bagus. Kalau yang posisi ini masih bagus, bersih, nggak ada keraknya. Ini sudah timbul kerak, tapi kondisi meskipun timbul kerak seperti ini masih kebaca ini cartridge-nya. Jadi sudah timbul kerak tapi tetap masih kebaca. Jadi nggak semua, tapi pengaruh ya. Nanti kerjanya otomatis lebih bagusan yang masih bersih seperti ini. Nah, terus ininya juga di bawahnya ini jangan sampai ada kerak atau sesuatu yang istilahnya posisi
lubang untuk keluar cartridge-nya itu harus sejajar, lurus, nggak ada istilahnya pemekaran ya. Itu bisa dilihat misalnya di lihat lurus sambil dilihat di daerah lampu atau apa ya, bisa kelihatan. Jadi garis lurus itu masih bagus. Nah, posisi ini masih bagus. Terus untuk mengecek juga apakah tintanya kering apa enggak, ya disiapkan tisu aja ya. Tisu seperti ini dilap. Nah, posisi seperti ini. Nah, ini hasilnya masih keluar semua. Biru, merah, kuningnya masih keluar semua. Seharusnya kalau cartridge-nya ini normal ya. Kalau cartridge normal, kalau kebaca, ini hasilnya juga harus sempurna. Kalau nanti mencatat hasilnya, kalau sudah di tisu ini keluar semua, hasilnya tidak sempurna, berarti cartridge-nya juga rusak. Jadi terdeteksi tapi hasilnya tidak sempurna juga namanya cartridge-nya rusak. Ya. Kecuali dalam kondisi tertentu seperti ini ya, mungkin kita tisu, jadi mungkin tisu gini terus salah satu warnanya itu kurang sempurna keluarnya atau nggak keluar sama sekali, bisa kemungkinan buntu atau tersumbat cartridge-nya ya. Nanti itu bisa dikasih cleaner atau sesuatu, dipanaskan, dilancarkan lagi. Kalau memang di tisu nanti sudah keluar sempurna, baru dites lagi hasil printnya gimana. Oke, masih sempurna, bagus. Kayaknya cartridge-nya masih bagus ya. Kalau mungkin juga mau perbandingan cartridge ini ya, pastikan kita coba di printer lain aja ya, yang tipe-tipenya sama ya. Ini kan katanya warnanya rusak ya, kita carikan printer lain. Ini tipe 237 IP 2770. Untuk cartridge-nya sama ini, cuman bedanya ini nggak ada scan kopinya, nggak ada scannernya, nggak bisa untuk kopi. Tes ya. Cartridge warnanya belum ada. Ini kita masukkan ke sini ya, cartridge warnanya ya. Ya, kita masukkan. Ini sudah ada cartridge hitam ya. Kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Normal ternyata ini ya. Cartridge-nya tidak berkedip, berarti cartridge warnanya normal ya. Ini normal. Ini kalau nggak normal, misalnya cartridge tadi ternyata error, ini nanti akan kedip berapa kali. Yang hitam nanti berapa kali, yang untuk yang warna berapa kali, ada kodenya. Tapi kalau diem seperti ini, warna hijau, nggak ada blinknya merah, berarti cartridge-nya terbaca dan normal. Oke, kita kembalikan lagi ya. Jadi printer seperti ini untuk yang MP, untuk comparean sebagian part bisa diambil dari IP2770. Meskipun beda model, beda tipe, tapi sebagian partnya sama. Seperti tadi penarik kertas, sensor-sensor, cartridge ya, tempatnya cartridge itu sama. Oke, kita masukkan lagi. Kita nyalakan. Nah, kalau normalnya kan harus geser ke kiri, ke kanan dulu, baru parkir ke tengah. Dalam kondisi tertentu biasanya
Kalau mekaniknya error, jadi nggak mau ke kiri, nggak mau ke kanan, jadi berhenti di salah satu kiri atau ke kanan, jadi nggak mau ke tengah bisa, itu mekanik atau sensornya error. Terus kadang juga parkir ke kanan sini langsung ngeblink dengan kode, biasanya kalau yang ini E08 itu biasanya minta di reset, resetter ya. Dalam kondisi ini masih normal mekaniknya, bisa ke kiri dan kanan, kita pasang lagi. Terus ini kemungkinan ya, oh alah, ini ternyata apa seperti ini, apa putihnya ini penahan kunciannya cartridge nggak ada. Ini kan yang hitam ada ya, ini yang warnanya nggak ada, jadi hilang. Nggak tahu ini orangnya iso nggak ada, jadi gimana mau kekunci cartridge-nya. Seandainya ini ada ya, kemungkinan masih nggak kedetek ya. Ini pin ini kan ada ini ya, pin di sini nih, pin seperti tembaga ini, kecil-kecil ini. Ini biasanya juga bisa ke percik tinta, mengakibatkan di sini juga ngerak atau apa, bisa dibersihin pakai tisu, atau mungkin sesuatu yang agak bisa istilahnya jalurnya tuh bisa kelihatan mengkilat lagi, dan sebenarnya kalau ngelap pakai tisu seperti biasanya banjir ya di gini. Nah nanti kalau sudah kering, ininya usahakan dikilapkan lagi. Dalam kasus ini kayaknya ini penyangganya sehingga nggak ada, ini penyangga cartridge, kunciannya ini, kuncian penyangganya nggak ada. Oke, kita ambilkan nih, ini mungkin dari yang rusak aja ya, nyarikan yang ini ada bulut ya. Nah ini kondisi mati, IP2770 ya. Kita ambil penyangganya aja nih. Ini penyangganya yang putih nih, yang warna. Jangan salah ambil ya, masalahnya yang warna dengan penyangganya beda. Ambil yang warna. Nah penyangganya seperti ini. Nah ini juga untuk kejelasannya yang tadi, yang ini ya. Seandainya diinfus ya, seandainya diinfus, ini kan posisi di sini ya. Seandainya diinfus, nah yang ini tadi menyebabkan ini, kalau ini infusannya nggak digeser ke bawah, mengakibatkan penguncinya ini istilahnya mengganjal sini, jadi nggak bisa terkunci sempurna. Jadi kalau mau tetap di lubang di seperti ini infusnya, yang penguncinya harus dilobangi sesuai dengan ukurannya sini sampai kondisinya tidak mengganjal penguncian lagi dan bisa terkunci dengan sempurna. Jadi bedanya ini tok ini ya, untuk pemasangan cartridge seperti ini tadi. Nah seperti ini ya, bedanya di sini. Kalau infus ini kan ada infusan yang warna merah diturunkan sedikit karena nanti akan mengganggu pengganjal cartridge ini nanti, jadi nggak bisa terkunci dengan sempurna nanti kalau ininya di infus di posisi yang aslinya. Oke, kira-kira sedikit paham ya. Oke ya, ini kita ambil ini ya, turunkan lagi nih cartridge-nya. Kita pasang di sini ya. Masangnya sama, cuman ya butuh mungkin pengalaman saja. Pernya itu dimasukkan ke tempat penyangga per ya, terus ditekan ke dalam, ditekan lagi sampai sempurna masuknya.
Oke, sudah sempurna. Oke, kita coba lagi. Di samping kemungkinan biasanya catering nggak update ini kan udah ketahuan ya, karena ini penyangganya, tapi belum tentu ini nanti ya, kita cek dulu. Karena penyangga cartridge-nya nggak ada, jadi bisa juga kemungkinan karena sininya kotor atau carriernya atau kabelnya putus, bisa kabelnya sini, cuma fisiknya harus dicek dulu. Jadi ini ada kabel fleksibel di sini, sering-sering ini mungkin kadang tertarik atau nyangkut kadang-kadang sampai sobek ya, bisa juga mengakibatkan cartridge ini nggak detect. Terus bisa juga kemungkinan kecipratan pembuangan tinta, itu bisa juga. Jadi kan mengakibatkan di posisi sini ada soket sambungan dari motherboard ke cartridge ini basah, kecipratan. Jadi akhirnya sambungan carriernya nggak bisa terbaca dengan sempurna. Kalau untuk kasus seperti itu kita harus bongkar ya, bongkar sini. Kalau untuk yang ini ada baut belakang satu, terus ini dibuka, ini bisa dibuka langsung ini. Oke, ini kita pasang dulu. Kalau kemungkinan yang lain ya, saya kebalik tadi, saya kebalik, nggak bisa masuk. Masang aja masih kebalik. Astagfirullah, seperti ini. Balik ini tadi masangnya. Nah, terus. Nah. Oke. Kalau mungkin ini ya, ini mudah-mudahan bisa langsung ya. Kalau mungkin masih nggak bisa, kita terpaksa bongkar dan ngecek di sebelah sini belakangnya. Kita cek dulu. Ini hasilnya bisa dibongkar gampang ya. Kita harus bongkar sini dulu. Ini nggak ada kunciannya ya. Seperti ini. Dan sebelah sini nanti baut satu, jadi ini posisi sudah bisa dibuka. Sini bisa dilihat, sini mesinnya, pembuangannya sebelahnya ya. Di sini mesin, pembuangan sebelahnya. Makanya kalau juga untuk mobil atau membawa ke tempat servisan atau mungkin dipindahkan, jangan sampai membawanya miring atau tidak center seperti ini. Harus rata seperti ini bawanya, diusahakan. Menjaga dari mesin ini kan posisi kalau dimiringkan nanti sisa pembuangan tinta bisa ngonsletin ke mesin, kecuali dalam kondisi pembuangan pembuangan tintanya ada dua kan, itu dibuat pembuangan di luar, jadi mengakibatkan gabus yang di dalam kering. Itu bisa posisi miring juga nggak masalah. Nah, sudah kedeteksi. Dan yang satu itu tanda normal. Kita coba dengan kertas. Tanpa koneksi komputer, cukup untuk ini. Tunggu, ini sambil saya buka nanti. Tak kira tadi kejamretan tinta mungkin di sini. Rencana mau planning sampai sini, ternyata saya kurang teliti lihatnya tadi.
mengunci cartridge-nya ternyata nggak ada. Nah, ini untuk hasilnya ya. Untuk hitamnya masih kelihatan bagus, untuk warnanya ini kurang sempurna. Birunya ini yang atas masih nggak sempurna, merah kuningnya sudah lumayan. Oke, ini saya lanjutin lagi ya. Seandainya ini kalau tadi memang belum terbaca sempurna, jadi harus buka sini bagian mesin. Baut di belakang sini dicopot satu, ada baut sini. Ini ada bautnya satu ya, baut sini satu ditenggakkan sini, terus ini cartridge-nya dibawa ke belakang sambil ditarik ya. Tarik. Cuma ada satu situ. Nah seperti ini. Nah kelihatan ya, ini penyedot tintanya, ini mesinnya, ini kondisi masih mulus. Biasanya dalam kondisi tertutup seperti tadi ya, jadi posisi sini udah overload pembuangannya. Biasanya kalau overload di sini ada cipratan-cipratan tinta. Kadang cipratannya masih di bawah, masih mendingan. Kadang-kadang nyiprat sampai di kabel-kabel sini. Tapi untuk pemula atau memang belum pernah tuh, saya recommended jangan sampai buka mesin ini. Masalahnya ini kalau dipasang lagi, kalau memang nggak terlatih, nggak hati-hati, ini banyak menimbulkan masalah baru lagi. Ya, kalau mungkin ada kejembretan di sini ya coba istilahnya dilap tisu terus dikeringkan pakai hair dryer aja. Moga-moga bisa normal lagi. Tapi untuk pemula kalau membongkar ini ya saya sarankan jangan dah. Masalahnya ini ada seperti pelapisnya ini sering lepas, terus nanti posisi masang lagi itu sering-sering kalau mau banyak yang bengkok, mengakibatkan nanti sensor atau cartridge-nya atau scannernya jadi error ya. Jadi itu langkah-langkahnya tadi kalau menggunakan cartridge-nya nggak terbaca, sebatas yang termudah dan bisa dibersih tanpa alat, tanpa sesuatu yang rumit gitu ya. Masih bisa meskipun orang awam. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses.